Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila, saya dari kelas 1B. Saya kuliah di Politeknik Negeri Tanah Laut dan saya prodi Teknologi Informasi di sini. Saya akan mengerjakan tugas atau pemrograman dari Ibu Mini Aprianti tentang konversi string dan juga manipulasi string. Baiklah, mari kita mulai. Pertama-tama kita mulai buka. Pertama-tama kita Oke, maaf. Pertama-tama kita rekam. Kemudian kita buka kode blok. Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Kemudian kita buka new file. Kemudian file, kemudian kita klik C++ source, kemudian C++ next, kemudian kita tulis nama file kita. Saya nulisnya string cat. Kemudian kita save. Kalau sudah, kemudian kita klik finish. Kemudian kita klik pagar include iostream. Input iostream ini berfungsi sebagai merupakan singkatan dari input dan output string header yang digunakan sebagai standar input output operasi yang digunakan oleh bahasa C++. Kemudian kita klik lagi di bawahnya, kita enterkan, terus kita klik pagar include string titik h. Kemudian string titik h merupakan file header yang berfungsi untuk melakukan manipulasi string. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian bawahnya, kita tulis pagar di bagian bawah, include ctype titik h. Kemudian ini ctype berisi fungsi yang digunakan untuk mengklarifikasikan jenis karakter dengan mereka atau untuk mengkonversi antara atas dan huruf kecil dengan cara independen dari yang digunakan set karakter tersebut. Kemudian lanjut, enter lagi, kita beri jarak, kemudian using namespace std titik koma, kemudian main spasi, setelah itu kita taruh kurung. Oke, kita inikan lagi. Using name std atau using namespace std merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas, kelas, atau fungsi yang menjadi bagian dari sebuah namespace std yang bersangkutan. Kemudian fungsi dari main. Main dan ada tanda kurung di sebelahnya. Fungsinya sebagai salah satu dasar penyusun blok pada C++. Fungsi ini menjadi titik awal dan akhir eksekusi program C++. Jadi ini semacam judul fungsi, seperti itu. Kemudian kita enter lagi. Kemudian kita tekan tanda kurung terbuka seperti ini, tapi kurungnya kurung bawah. Kemudian kita klik char A1. Kita buat kurung, kita tulis 20. Kemudian koma A2 dalam kurung 20. Kemudian titik koma untuk mengakhiri coding. Pertama-tama kita jelaskan dulu. Sebentar. Oke. Ya, kita
jelaskan lagi, kita membuat string CAT atau strcat. Ini salah satu string yang digunakan untuk menambahkan string sumber ke bagian akhir dari string tujuan. Jadi file header yang kita sertakan ini merupakan salah satu semacam aturan yang harus ada dalam string tersebut. Kita harus memasukkan string .h untuk headernya dan juga settype untuk headernya juga. Kemudian isi dari codingnya seperti ini. Jadi isi dari string ini yaitu char atau karakter A1 yaitu 20 dan A2 sama juga 20. Kemudian untuk keluarannya atau hasil setelah kita run, kita bisa memasukkan cout, kemudian tanda kurang dari 2, kemudian tanda petik kita masukkan kalimat apa yang kita inginkan dalamnya. Kita bisa masukkan kata ke satu, sama dengan, kemudian berjarak tanda petik, kemudian koma, kemudian in-nya. Untuk yang dapat dibaca programnya kita masukkan tanda lebih dari 2, kemudian kita masukkan yang ini tadi, karakter kita yang pertama yaitu A1, kemudian kita klik titik koma. Lanjut, untuk yang kedua sama, jadi kita copy, kemudian kita paste, kemudian kita ganti di sini A2 dan di sini ke 2 untuk mempersingkat waktu. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa masukkan, kemudian kita bisa masukkan nama string kita itu strcat. Kemudian buka kurung, kita masukkan karakternya A1, kemudian koma, terus A2, tutup kurung, kemudian tanda titik koma, lanjut bawahnya lagi cout tanda kurang dari, kemudian tanda petik hasil, kita masukkan hasil dari penggabungannya atau penggabungan kata tadi, atau penggabungannya seperti itu. Kemudian titik 2, kemudian setelah petik kita beri tanda kurang dari 2, kemudian kita tambahkan karakter A1 titik koma. Kemudian ini adalah string CAT yang pertama. Kita bisa run dulu apakah berhasil. Oh, ternyata ada yang salah, bisa kita perbaiki sebentar. Oh, berarti di sini salahnya, kita tambahkan titik koma. Saya tadi berarti salah memasukkan, kemudian kita run. Di sini ada lagi salahnya. Sebentar, kita cek. Sebentar ya. Oh, sepertinya di bagian bawahnya kita kurang menambahkan gauge. Kita coba tambahkan gauge. Kemudian titik koma. Mari kita coba. Masih salah. Itu tuh salahnya di mana? Kok bisa salah? Bentar, kita coba cari di project. Itu tuh CAT, string CAT. Coba lah main-mainnya tadi. Main. Oke, jadi setelah saya perbaiki, kemudian bisa kita run. Kemudian kita coba angka kata ke satu, kita tulis nama saya Dina, kemudian kata kedua nama saya lagi, kemudian hasilnya setelah kita enter ini. Jadi setelah penggabungan nama saya Dina Puja tanpa spasi, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke file lagi, lalu lanjut lagi file seperti tadi. Kemudian kita masuk ke kemudian kita masuk lagi ke sini.
kemudian kita string apa tadi namanya, CMP ya, CMP, kemudian kita save, kemudian finish. Kemudian kita tulis seperti awal tadi, include stream seperti tadi sama, kemudian include, kemudian include lagi, kita klik stdio titik h, kemudian enter lagi. Untuk stdio ini fungsi dari stdio ini sebagai standar input atau output operasi yang digunakan oleh bahasa C++, tapi juga bisa digunakan untuk bahasa C. Dan ini mungkin lebih diperuntukkan untuk masukan seperti printf, kemudian puts, kemudian char, scanf, kemudian get, seperti itu. Kemudian kita lanjut, kita tulis string h sama seperti dari include, kemudian string h, kemudian enter, kemudian include lagi. Ini untuk file headernya memang tergolong lumayan panjang, kemudian set tipe h seperti tadi, tipe h, oke, kemudian enter, kemudian using name space std, kemudian main sama seperti tadi, fungsinya juga sebagai awalan atau aturan dari setiap coding yang kita masukkan. Oke, sebentar. Kemudian kita lanjut, setelah main tadi kita sama seperti tadi buka kurung, yaitu dengan kurung perawal, kemudian kita klik karakter seperti tadi atau char, kita ganti A1 nya menjadi 10, kemudian A2 nya juga 10. Kenapa jadi berbeda dengan yang tadi kan 20, nanti ini 10? Sebenarnya tidak ada alasan khusus, ini hanya agar dibedakan saja. Kemudian lanjut kita ke bawah lagi, tapi setelah ini kita masukkan titik koma, kemudian lanjut ke bawah, kita masukkan cout, cout seperti tadi, titik kurang 2, kemudian tanda petik, masukkan kata ke 1. Sebenarnya tidak banyak perubahan, konsepnya mirip saja. Kemudian cin, kemudian tanda lebih dari, kemudian A1, titik koma, kemudian lanjut lagi, kita bisa copy seperti yang tadi, kemudian kita ganti A2, kemudian integernya hasil, kemudian titik koma, kemudian hasil sama dengan kita masukkan nama string kita tadi, string CMP, jadi str CMP seperti ini, kemudian buka kurung A1 dan A2, sebenarnya bukan dan sih, koma seperti itu, kemudian titik koma, lanjut lagi if jika hasil, buka kurung hasil sama dengan 0, kemudian enter, kemudian kita buat lagi tanda kurung perawal, kemudian printf atau keluarannya itu buka kurung lagi, tanda petik A1 dan A2 sama. Jadi misalkan saat jalan kita memasukkan nama atau kata yang sama, itu maka akan keluar tampilan di bawahnya itu setelah kita enter, yaitu A1 dan A2 sama. Kemudian kita kita titik koma dulu, baru ke bawah. Di bawah kita inikan, kita hapus dulu, biarkan tanda kurung perawal di sana. Kemudian setelah di tanda kurung perawal kita tulis else, kemudian kita buka kurung lagi, bukan buka kurung, maaf ya, kemudian seperti ini. Kemudian kemudian di bawahnya kita tulis printf lagi seperti tadi, printf terus tanda kurung, terus tanda petik A1 dan A2 berbeda seperti ini, kemudian tanda titik koma, kemudian sudah seperti ini. Kita coba kita run. Setelah jalan Anda bisa masukkan kata ke 1, kita bisa masukkan nana misalnya, katanya terserah saja, kemudian kita bisa masukkan nana lagi. Nah, itu sama, karena hasilnya akan sama. Kemudian untuk yang berbeda kita bisa tulis, masukkan kata pertamanya nana, misalnya, lalu kata keduanya lina, kemudian tampilannya akan jadi A1 dan A2 berbeda seperti itu. Kemudian lanjut lagi, kita buat file seperti tadi. Kemudian kita tulis seperti tadi, kemudian kita tulis string
copy atau CPY, kemudian kita save, kemudian finish seperti sebelumnya. Kemudian kita masukkan kemudian lanjut untuk bagian input. Untuk bagian ini selanjutnya adalah string copy. Oh iya, maaf, untuk string yang tadi yaitu string CMP itu salah satu fungsinya itu digunakan untuk membandingkan string pertama dengan string kedua. Jadi misalnya string pertama tadi kan namanya berbeda, itu namanya Nana misalnya. Kemudian string kedua tadi namanya Lina. Jadi mereka dibandingkan, oh ternyata string pertama dan string kedua mungkin sama, mungkin berbeda, seperti itu. Dan headernya itu yang harus disertakan, atau maksudnya seperti aturannya sama seperti tadi, yaitu string H. Dan untuk penulisannya itu kalau dalam coding itu var atau variabel, kemudian spasi int, kemudian sama dengan string CMP atau strcmp dalam kurung str1, str2, seperti itu. Tapi tadi kan kita ubah menjadi char gitu, nah jadi char sama dengan A1 A2 seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke yang ini tadi, yang copy. Codingnya mirip-mirip aja dengan yang itu. Sebelum aku lupa, string copy ini salah satu fungsinya itu untuk menyalin string asal ke variabel string tujuan, dengan syarat string tujuan harus mempunyai tipe data dan ukuran yang sama dengan string asal. Terus untuk file headernya yang harus disertakan sama seperti string H, tapi di sini untuk bentuk penulisannya itu string copy dalam kurung tujuan, asal, seperti itu. Jadi misalnya tujuannya A, asalnya B gitu, atau tujuannya B, asalnya A, seperti itu. Kemudian untuk programnya mari kita tulis input, sama seperti tadi kita masih menggunakan iframe. Kemudian lanjut input, masih menggunakan stdio titik H. Kemudian lanjut lagi input, kita menggunakan string H seperti aturan tadi, string titik H. Kemudian input lagi sama seperti ini, set type. Kemudian kita tutup, kita lanjut ke bawah, kemudian kita tulis using namespace std, koma, kemudian bawahnya main, buka kurung, tutup kurung, kemudian bawahnya lagi kurung bawah buka seperti tadi, kemudian char atau karakter. Untuk title-nya atau judulnya, title ini, kemudian kita masukkan kurung yang seperti bukan begini, kemudian kita sama dengan tanda petik belajar bahasa C++, belajar bahasa C++, gitu. Kemudian koma, lanjut karakter, title, karena ini judulnya string copy atau string CPY, yaitu dia mengopi kalimat yang telah kita tulis di program kita. Jadi setelah kita run, kalimat yang kita tulis di string kita atau di program kita akan muncul persis seperti itu. Kemudian title underscore copy, tanda kurung, tapi kurungnya kurung yang lurus seperti ini ya. Kemudian titik koma, kemudian lanjut ke bawahnya str, ini nama stringnya CPY, buka kurung, title copy, title underscore copy, underscore copy, koma title. Untuk yang ini strcpy ini string copy title ini, tujuannya ke title copy seperti itu. Terus lanjut ke bawah yang lagi printf ini untuk saat kita run apa yang akan keluar seperti itu. Kemudian seperti juga buka kurung, kemudian tanda petik, kita masukkan isinya, isi title copy titik 2, bisa kita beri jarak titik 2, kemudian tanda persen s, kemudian garis miring, tapi miringnya yang ke kiri, kemudian n, kemudian koma, terus lagi kita tulis title copy, karena ini underscore ya, title copy, karena yang ingin kita, hasil yang kita inginkan itu dari title copy gitu. Bukan maksudnya hasil yang kita inginkan itu adalah title copy-nya. Kemudian titik koma, kemudian sudah seperti ini. Yang printf ini kita gunakan untuk mengisi title copy-nya, jadi saat kita run title copy-nya akan muncul. Mari kita coba kita run ya. Maaf, ini ada yang kurang, ternyata ada yang kurang. Kemudian kita
run. Nah, maka akan keluar isi title copy-nya itu belajar bahasa C++ seperti itu. Jadi ini ya tadi keluarannya gitu. Terus kan isinya dari title copy tadi itu yaitu belajar bahasa C++ ini. Sudah begini, kemudian lanjut lagi ke string selanjutnya. Untuk string selanjutnya kita buka file lagi, kemudian kita seperti sebelumnya, terus kita kasih nama untuk file selanjutnya yaitu len, itu string len. Oke, kemudian kita save, finish, kemudian sama kita seperti tadi kita include dulu, include. Oh ya, sebelum itu saya mau memberitahu fungsi dari string len, yaitu digunakan untuk memperoleh banyaknya karakter dalam string. Dan file yang harus ada di dalamnya sama seperti tadi string h, mungkin semua string itu harus ada string h, tapi di string len ini penulisannya di dalamnya itu string len, dalam kurung itu string atau str. Kemudian kita lanjut ke tulisannya lagi. Oke, sama kita tulis string, new string. Kemudian kita tulis lagi seperti tadi include stdio titik h, kemudian tanda tutup kurung, tapi kita berbeda ya itu. Kemudian include lagi, kemudian lanjut lagi setelah stdio, kemudian kita tulis include seperti tadi. Kemudian kita masukkan string h seperti biasa atau seperti sebelumnya. Kemudian kita pagar lagi, kemudian include lagi, kemudian ctype h, kemudian kembali lagi using std, using namespace std di koma, kemudian name nama kurung, kemudian lagi buka kurung, kemudian karakter nama, kemudian kita bisa tulis terserah saja nama siapa. Tapi kalau saya akan menggunakan nama saya dengan tidak, kemudian koma, lanjut di bawahnya kita tulis integer panjang nama atau nama panjang ya, atau nama kita itu sepanjang ini loh, maksudnya berapa karakter gitu. Dan nama kita misalkan nama saya Dina saja, berarti karakter yang ada di dalam nama saya itu ada 4 berarti. Jadi itu adalah karakternya. Kemudian titik koma lagi, kemudian ke bawah, kemudian di sini kita akan menghitung panjang nama, yaitu panjang underscore nama sama dengan kita masukkan string len-nya strlen dan kurung nama, kemudian titik koma. Jadi untuk strlen ini kita untuk membentangkan berapa karakter gitu dari suatu string. Jadi string kita ini seperti ini. Kemudian untuk keluarnya printf, kemudian tanda kurung, tanda ketik, isi nama, titik 2. Ini yang akan ditampilkan saat kita run. Kemudian tanda persen, tanda miring, garis miring, n, kemudian koma, nama, kemudian koma. Lanjut bawahnya printf, kemudian sama buka kurung, kemudian tanda ketik, kita tulis panjang, kemudian titik 2 sama sekali tadi, persen, s, garis miring, n. Tapi maaf, kita ulang, garis miring d, kemudian karakter, garis miring n, koma, panjang, underscore nama, terus titik koma. Lalu kita coba kita run. Nah, maka di sini sebentar, maaf, sepertinya saya salah ini menjadi extend, kemudian run. Nah, jadi di sini disebutkan nama saya Nafisa dan panjangnya untuk karakternya itu 12 karakter. 12 itu mungkin terhitung dengan spasinya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Kemudian lanjut ke string selanjutnya, ini adalah string terakhir ya sepertinya. Ini stringnya namanya string ref gitu. Jadi kita tulis string ref di sini, string ref. Oke, save. String ref ini digunakan
digunakan untuk membalik letak urutan pada string. String urutan paling akhir dipindahkan ke urutan paling depan dan seterusnya. Parameter yang harus disertakan sama seperti sebelumnya, yaitu string h atau string h. Kemudian untuk penulisannya string ref dalam kurung str atau string. Dan contoh programnya seperti berikut. Sebentar. Oke, mungkin bisa dibilang yang ref ini lebih pendek untuk codingnya daripada yang sebelumnya. Mari kita coba include via stream sama seperti tadi. Oke, kemudian sama seperti tadi juga stdio include stdio. Kemudian lanjut lagi seperti tadi juga string h, string. Habis itu kita lanjut seperti tadi include ctype atau ctype. Kemudian kita seperti tadi, kemudian using namespace std the main, kemudian lanjut. Oke, ini karakternya kita cara balik. Kenapa? Karena kan dia dibalik gitu, dari urutan paling belakang kita urutkan ke depan. Jadi karakternya kita balik, kemudian tanda kurung. Habis itu kita tulis kalimatnya, misalnya saya makan, paling besar deh nih, terus di koma, kemudian print f, kemudian kita tulis string seperti tadi persen s, dibalik menjadi gitu ya. Habis itu koma, balik. Ini kan untuk salah satu coding agar bisa yang kalimat pertama makan tadi dibalik gitu, jadinya nakam gitu. Kemudian titik koma, kemudian printf lagi, kemudian buka kurung, tanda petik, persen s, garis miring n. Ingat ya, garis miringnya dia ini jangan menggunakan garis miring yang hadapnya ke kanan, tapi hadapnya ke kiri. Kemudian koma, kemudian masukkan string ref atau strref, kemudian buka kurung, balik, karena tujuannya tadi untuk balik gitu. Kemudian titik koma, kemudian kita coba run, apakah berhasil. Ada yang salah lagi, sepertinya saya selalu salah di bagian sini karena saya selalu tertinggal. Nah, jadi kata kata makan itu atau string makan dibalik menjadi nakam gitu, jadi kebalikannya gitu. Jadi kayak huruf terakhirnya diubah ke depan gitu ya. Oke, sudah. Kemudian kita ke soal yang kedua. Ini kan soal yang pertama, yaitu untuk kita membuat manipulasi string. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu konversi string. Oke, yang pertama itu kita membuat konversi string atau seperti ini. Oke, kemudian save, kosong. Konversi string atau fungsi atau digunakan untuk mengubah string atau teks menjadi atau angka menjadi bilangan numerik gitu, atau float gitu. Dan header yang harus digunakan adalah stdlib.h. Jadi kita coba membuat ininya, codingnya. Bentar ya. Oke, yang di atop kita masuk include, kemudian stdlib, itu sudah wajib ya, nggak bisa digugat. Stdlib, salah, kemudian sama include lagi, include, kemudian stdio, kemudian begini. Oh ya, sebentar. stdio atau stdio gitu. Sebenarnya stdio sama stdio sih sama aja, cuma mungkin penulisannya aja berbeda. Ini
ini merupakan header yang berisi fungsi-fungsi makro dan tipe yang digunakan untuk melakukan input-output. Mungkin CSTDIO itu lebih ke header yang untuk melakukan pengoperasian CStyle input-output, sedangkan STDIO itu lebih ke header standar untuk input-output di C biasa gitu. Tapi juga bisa digunakan di C++ gitu. Kayak mungkin CSTDIO itu lebih komplit, sedangkan STDIO yang biasa itu untuk yang standar biasa aja, nggak terlalu ribet mungkin seperti itu. Kemudian lanjut lagi. Oke, selanjutnya kita ini lagi include, kemudian conio titik h. Untuk conio ini adalah berkas header pada bahasa pemrograman C yang kebanyakan digunakan pada compiler berbasis MS-DOS untuk membuat antarmuka konsol. Atau mungkin bisa lebih dipermudah itu conio ini untuk Conio ini lebih untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Jadi mungkin setelah kita mengetikkan string di RAM itu hasilnya akan lebih baik. Dan fungsi-fungsi yang ada dalam Conio ini salah satunya gauge. Nanti itu ditulis saat terakhir untuk menutup program. Kemudian gauge, kemudian CLR, str. Kemudian selanjutnya lagi yaitu sama seperti include, tapi ini berbeda karena ininya mat titik h. Oke, mat titik h ini yaitu fungsi matematika, jadi dia untuk yang berhubungan dengan angka-angka seperti itu. Fungsi yang ada di dalamnya antara lain seperti sqrt, kemudian pow, kemudian sin, cos, stan, seperti itu. Kemudian lanjut lagi di bawahnya kita tambahkan timestring karena sepertinya tidak bisa terpisah timestring, semua seperti memang memerlukan timestring. Oke, kemudian lanjut lagi seperti sebelumnya using namespace extended, kemudian main. Oke, kemudian buka kurung, kita masukkan karakternya cat kata buka kurung 5 titik koma. Kata yang kita gunakan yaitu 5, terus float angka koma, untuk hasil nanti kita X ya, X, kemudian cout tanda kurang dari, tanda petik, masukkan, inputkan sembarang kata berupa angka maksudnya nanti koma, kemudian gets buka kurung kata nanti koma. Cout ini untuk perintahnya kita memasukkannya, kemudian untuk gets ini yaitu apa yang akan kita masukkan nanti. Jadi kita masukkan itu berarti kata. Kemudian rumusnya atau yang sedang kita kerjakan ini kan konversi kata atau teks ke numerik. Jadi kita membuatnya angka sama dengan atof buka kurung kata koma, kemudian x sama dengan angka tambah 5 ini dari yang pertama tadi cat kita, kemudian titik koma, kemudian cout sama seperti tadi tanda kurang dari, tanda petik, kemudian hasil perubahan ditambah dengan 5 sama dengan titik koma sama dengan kurang dari x titik koma. Kemudian yang terakhir yaitu gauge seperti ini, kemudian titik koma. Kemudian kita coba run apakah berhasil. Ada yang salah, CST ini C nya kurang. Oke, kemudian kita run, inputkan sebarang kata berupa konak. Bentar, kita cek. Berarti yang kita ini kan angka ya, berarti 1 misalnya. Jadi hasil perubahan ditambah dengan 5 yaitu 6. Berarti dari kata pertama yaitu 1 itu di bawah tadi kita tambahkan 5 jadi 6 seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi, ini sudah berhasil yang atof. Kemudian kita pindah ke konversi string berikutnya yaitu atoy. Berarti kita tulis di sini konversi string atoy.
begini komunitasnya. Untuk fungsi dari konvensi string atoy atau fungsi atoy yaitu untuk mengubah string teks angka menjadi bilangan numerik integer. Kemudian algebra yang harus disertakan tadi sama yang sering tadi kan string titik H, sedangkan ini std lib titik H. Kemudian kita masuk ke programnya sama seperti tadi, bisa kita ketik lagi include susunannya terserah saja, std lib titik H. Oke, kemudian enter, kemudian input std iop titik H, kemudian include lagi include konio titik H include mat titik H. Oke, kemudian lanjut include iostream, kemudian lagi include Windows titik H. Untuk oke. Untuk fungsi sistem itu terdapat header Windows H. Fungsinya untuk memanggil perintah-perintah yang ada pada command prompt seperti echo, caller, attrib, dan lain-lain. Untuk bisa memanggil perintah tersebut, kalian tinggal menulis perintah tersebut dalam fungsi sistem, tanda kurung. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke yang berikutnya, yaitu kita masuk ke penulisan itu using namespace std. Ini sama seperti tadi, tapi yang ini dinamakan integer int main. Kemudian di sebelumnya buka kolom kurawal, kemudian karakter katanya 20, karakter kata 20 ya, kemudian koma, kemudian float angka a, b, koma, kemudian sistem cls, kemudian cout dan buka kurung, kemudian masukkan sembarang kata berupa angka sama dengan, kemudian tanda petik, kemudian koma. Fungsi titik koma dalam string atau dalam setiap program itu agar kalimat satu atau kalimat di atasnya dan kalimat itu tidak menyambung atau tidak bentrok. Jadi ini untuk mengakhiri satu kalimat di satu line gitu, di line atas gitu. Fungsinya. Kemudian untuk selanjutnya gets kata titik koma, kemudian setelah gets enter, kemudian angka sama dengan atoy seperti yang tadi dulu. Kita masukkan dulu rumusnya atoy karena kita ini atoy, kata titik koma, kemudian a sama dengan angka, ingat kita caranya 20, angka tambah 5 titik koma, kemudian cout kurang dari titik hasil perubahan setelah ditambahkan dengan angka 5 sama dengan tanda petik, kemudian kurang dari a titik koma, kemudian untuk terakhir jangan lupa get titik koma. Kemudian bisa kita coba kita run, kita tunggu. Di sini ada yang salah karena p-nya salah. Kemudian kita run lagi, masukkan sebarang kata berupa angka, kita coba 2, kemudian hasil coba run lagi 20,
sebentar, 1. Hasilnya kurang ini ya. Bentar, kita coba lagi ini. Tuh, kita coba. Atau ini seharusnya, sebentar, kita coba, kita cek lagi sahnya gimana. Atau coba yang ini jangan sistem, kita ganti CLRSCR. Sedikit salah ya. Kalau kita ganti ke sistem Google CLS, kemudian kita coba 1. Ini ada yang salah ini. Gimana salah? Ya, lanjut dari ini tadi. Kemudian setelah sudah, kita run. Kemudian tunggu di sini, masukkan sembarang kata berupa angka. Aku memasukkan 10. Kemudian hasil perubahan setelah ditambah dengan angka 5 yaitu 15. Oke. Untuk atoy tadi kita kan mengubahnya ke integer. Kemudian sekarang kita berpindah ke konvensi string atol. Kita buat dulu ketik konversi string atol. Save. Kemudian untuk atol fungsinya itu untuk mengubah string teks angka menjadi bilangan numerik long integer. Kalau tadi cuma integer, kalau ini long berarti lebih panjang gitu. Untuk headernya sama seperti yang tadi std elite juga. Jadi kita mulai untuk pengoperasiannya. Oke, kita kita ke atol. Sebentar. Oke, kemudian kita ke atol. Pertama sama seperti tadi ingat dulu segala, jadi kita bisa aja copy dari yang ini tadi. Hasil yang kita buat tadi untuk awalnya, untuk headernya. Kemudian print using name space std koma, kemudian main. Oh ya, maaf, int main. Tanda kurung. Main enter, kemudian buka kurung awal. Kemudian jar kata dalam kurung 30, kemudian di koma, kemudian float angka A B di koma, di koma. Habis itu sistem seperti tadi, sistem dalam kurung CLS, ketik CLS di koma, kemudian cout seperti tadi, masukkan sembarang kata berupa angka sama dengan ada ketik koma, kemudian gets dalam kurung kata di koma, kemudian angka sama dengan
enter, angka sama dengan atol dua kurung kata titik koma, kemudian A sama dengan angka T 5, T jelas tambah 5 titik koma, cout hasil perubahan setelah ditambah dengan 5 sama dengan kemudian terakhir jangan lupa gets di koma skema kita add masukkan sembarang kata misalnya 20, artinya setelah ditambah dengan 5 menjadi 25. Perbedaannya sebenarnya bisa dibilang tidak begitu jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain, cuma mungkin untuk yang string atol ini dia bisa dibilang sama sih, tapi mungkin perbedaannya ya salah. Kemudiannya mungkin kalau yang tadi itu cuma integer, yang atolnya kemudian yang atolnya long integer. Kemudian kita lanjut ke konvensi string selanjutnya, yaitu string LWR atau apa ya panjangannya susah. String LWR digunakan untuk mengubah setiap huruf kapital dalam string jadi huruf kecil. Jadi kita bisa tulis di sini konversi string LWR ini. Kemudian kita lanjut, kita tulis seperti ini. Coba seperti ini. Include langsung stdio titik H. Dan ini salah satu file header yang harus disertakan, yaitu string H. Contoh penulisannya itu strlwr dalam kurung str atau string. Kemudian lanjut include unio titik H, jangan sampai lupa titik H. Kemudian include string H, include string H, include iostream. Kemudian lanjut iostream, kemudian tutup, kemudian using namespace std, kemudian main kurung, kemudian kurung awal, kemudian char kata. Ini bisa kita ganti misalnya 40 misalnya, terus saja sih. Setelah itu sistem dalam kurung CLS. Kenapa saya menggunakan sistem CLS dan tidak menggunakan string CLR SCR? Karena di laptop saya tidak bisa menggunakan itu, bisa error. Maka saya ganti menggunakan sistem CLS. Kemudian cout, kemudian masukkan sembarang kata dengan huruf besar, sama dengan kemudian tanda petik 2, kemudian gets enter gets kurung kata, kemudian koma, terus tulis sama kita str
LW atau string LW, dua kurung kata, kemudian titik koma, enter cout. Untuk keluarannya hasil perubahan sama dengan tanda petik belakang dari kata titik koma, kalian jangan lupa get tanda kurung titik koma. Oke, coba kita kan ada yang salah karena ini salah, harusnya ini. Oke, masih salah juga. Salahnya mana? Sebentar. Oke. Oh, ini yang kurang titik koma. Kemudian kita coba sekarang masih salah. Oke, sebentar kita cek lagi. Atau ini kita ganti 10. Kemudian kita ini lagi masih salah juga. Apa yang salah? Sisa oke, kita lihat salahnya bagaimana. Bentar ya. Oke, sebenarnya oke, yang ini kurangnya bentar. Nah, di sini soalnya kita nggak bisa lihat. Berarti oke, ini kita tambah. Mungkin bagi laptop saya tidak bisa. Jika tidak menggunakan input yang penuh, maka kita bisa masukkan input delete. Oke, kemudian kita masukkan buatnya Windows. Sudah input Windows titik A. Mari kita coba. Kemudian kita apakah sudah bisa? Nah, sudah bisa. Masukkan kata yang menggunakan beberapa, misalnya nama besar, kemudian enter. Hasil perubahannya jadi huruf kecil, nama juga cuma dalam huruf kecil. Seperti ini ya hasilnya. Ini untuk yang LWR, yaitu mengubah huruf besar ke huruf kecil. Kemudian kita coba lagi enter seperti ini. Kemudian kita beralih ke versi yang terakhir, yaitu string UPR. Berarti kita tulis konversi string konversi string UPR. Kemudian kita lanjut ke konversi string UPR. Untuk fungsi dari konversi string ini, string UPR, untuk mengubah setiap huruf kecil dalam string menjadi huruf besar. File header yang harus disertakan adalah string H. Bentuk penulisannya adalah strupr dalam kurung str. Stringnya berarti kata, berarti kan. Oke, kita tulis. Sama seperti tadi, kita bisa copy bagian headernya. Kemudian kita paste, kemudian kita tulis using name space str. Habis itu int atau integer name. Habis itu setelah itu tanda kurung, kemudian dua kurung, kemudian karakter katanya kita 40, kemudian titik koma jangan lupa karena salah satu karakter saja di dalam tanda baca di dalam satu program, maka program akan salah atau error, jadi kita harus benar-benar teliti. Kemudian lanjut sistem seperti sebelumnya, sistem dalam kurung ketik cls titik kurung, kemudian tanda titik koma, kemudian cout
masukkan sembarang kata, dengan huruf kecil. Sama dengan tanda petik. Ini untuk perintah apa yang akan kita isi. Kemudian lanjut gets, di bawahnya gets dalam kurung kata titik koma, kemudian str u pr dalam kurung kata titik koma, kemudian cout hasil perubahan sama dengan tanda petik, kemudian kata titik koma, jangan lupa gets dalam kurung titik koma. Ini kita coba kita run. Ada yang salah, kemudian kita run dengan huruf kecil. Nanti kita masukkan misalnya nama, tapi dengan huruf kecil lalu akan berubah menjadi huruf besar seperti ini, yaitu nama awalnya huruf kecil menjadi huruf besar ya. Nah, sekian dari pemaparan saya dan codingan yang saya buat hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu banyak orang juga. Apabila terdapat kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan di dalam video ini, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.